Yo, sekarang lo lagi mencari mechanical gaming keyboard dan juga ini switch-nya bisa diganti-ganti serta ini tampilannya udah gaming parah serta ini juga harganya murah gila. Let me introduce you MK MK82C PC Craven by Armageddon. Yo, what's up, welcome to MCPW Tech with Mirin. Dan kali ini gue bakal mereview ini ya, mechanical gaming keyboard dari Armageddon, yaitu MK82C PC Craven. Ini mechanical keyboardnya murah banget. Ini memang gaming ya, dengan ukurannya sendiri itu TKL. Serta gue disclaimer dulu sebelumnya, sebelum memulai video ini, yaitu lo harus tahu nih, mechanical keyboard itu kan gak murah dan gak gampang dibikinnya, serta ini Armageddon berhasil membikin dan merilis ini mechanical keyboard yang bener-bener murah gila. Jadi lo jangan terlalu berharap atau berekspektasi terlalu tinggi, karena ini pastinya ada yang dipangkas dari si mechanical gaming keyboard yang satu ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih isinya apa aja dalam kotaknya tersebut. Pertama, kita bakal mendapatkan manual guide. Selanjutnya kita mendapatkan key puller. Selanjutnya kita bakal mendapatkan switch puller. Selanjutnya kita bakal mendapatkan dua blue switch Outemu sebagai cadangan. Dan terakhir pastinya ya keyboard ini sendiri. Nah, kalau untuk desainnya sendiri ini mengusung dengan tema gaming banget dan juga bentuknya yang sangat compact, cuman kotak doang tapi ada RGB nyala-nyala di mana-mana. Selanjutnya gue bakal bahas tentang ukurannya nih. Ukurannya itu sendiri berada di TKL dan gak ada frame-frame berlebih di samping-sampingnya, cukup compact sih. Jadi menurut gue kalau untuk gaming ini udah cocok banget, apalagi kalau lu setupnya space-nya nggak terlalu besar, ini bisa menjadi pilihan. Nah, kalau untuk build quality ini overall udah cakep banget, udah keren banget sesuai dengan harganya pastinya. Dan ini overall semuanya plastik, tapi ini menurut gue build quality yang kurang berada di keycapsnya. Nanti gue bahas lebih lanjut. Tapi kalau misalnya bagian casingnya, bagian chassisnya, bagian ini badannya itu masih terasa sih flexingnya. Tapi kalau digunakan sehari-hari nggak terasa, pastinya nggak terasa banget. Karena menurut gue ini udah cukup banget, udah kokoh banget. Tapi kalau bagian sini agak kurang solid. Pastinya nanti gue bahas kok. Untuk mengingat harganya, for the price ini udah cocok banget, udah seimbang banget dengan build quality yang ditawarkan dari si keyboard mechanical yang satu ini. Nah, berhubungan dengan build quality ini, gue bakal bahas tentang ini, rubber fitnya. Kalau rubber fitnya sendiri itu cuma ada dua piece dan di atasnya ini tidak ada. Dan juga ini kurang pop up yang gue rasain, jadi ya sedikit geser-geser kalau kita pakai. Tapi gue pastinya bakal ada nih ya saran buat lo semua. Gue bakal menyarankan lo menggunakan mousepad yang gede, yang panjang, yang ukurannya bisa dibilang kayak sekitar XL gitu ya, yang memanjang, yang cukup buat ini mechanical keyboardnya, karena mechanical keyboardnya nggak terlalu gede juga dan ini berukuran TKL, jadi ini bener-bener compact banget sih, parah. Ya gitu deh tentang si kakinya, tapi masih bisa diakali kok dengan tips yang barusan gue kasih tahu. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang keycapsnya. Sebelum itu gue bakal bahas dulu nih tentang si fontnya dulu seperti apa. Nah, kalau menurut gue ini fontnya tidak sama seperti keyboard kebanyakan, ini lebih ada unsur-unsur gamingnya seperti lo bisa lihat sendiri. Tapi ini nggak ganggu banget kok, masih nyaman buat dilihat. Nah, terus untuk tombol functionnya itu dari F1 sampai F12 itu tidak ada multimedianya, logo-logo multimedianya tidak ada. Tapi tenang, ini masih berfungsi kok untuk tombol multimedianya. Tapi kalau lu berkata gua nggak hafal Rin, gimana Rin, tenang, ini ada panduan penggunaan dan ini udah dijelasin kok, ada banget, ini ada tabelnya, lo bisa lihat aja dan lo bisa hafal di sini bagaimana cara menggunakan tombol function dari keyboard yang satu ini. Cukup disayangkan sih bagian si keycap saya ini build quality-nya menurut gua kurang sih, tapi ini bisa banget kalau lo mau ganti. Dan mengingat harganya ini udah cocok banget, udah cukup banget, karena ya ini udah double shot injection, terus ini dibikinnya cukup bagus menurut gua, tapi kurang solid sih, kurang terlalu lengket sama switchnya tersebut. Nah, Rin, gimana nih kalau misalnya bagian si keycapsnya, apakah ada goyang-goyang, apakah ada rattle atau gimana? Ada kok, nanti kita tes aja di bagian typing testnya. Nanti lo bisa lihat di situ gua goyang-goyangin, apakah ada goyang apa enggak, lo bisa lihat di sana. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang per RGB-an ini atau backlit-nya, karena kalau misalnya kita ngomong RGB pasti itu bakal bisa diatur sebanyak 16 juta warna. Tapi kalau ini ya udah fix dan warnanya itu berbagai macam seperti yang
yang satu ini lo bisa lihat ada hijau, ada biru, ada ungu, ada pink dan merah serta oranye ini. Tuh warnanya berbaris ya. Jadi sebaris itu warnanya berbeda-beda dengan baris satu dan baris lainnya. Nah, si RGB ini memiliki 12 mode warna dan juga ini bisa diatur kecepatan serta juga intensitas cahayanya. Dan lo bisa lihat di sini itu bisa diatur kecepatannya. Contohnya nih, gue ganti lagi. Misalnya yang ini ya. Lo bisa lihat nih. Ini kecepatannya bisa diganti tuh. Ini intensitas cahayanya, ini level kecerahannya, serta kalau misalnya mau ganti kecepatan tuh lebih kenceng, kalau mau pelan bisa juga. Jadi ini cocok banget buat lo misalnya pengen ngatur-ngatur kecepatan atau kurang terang atau terlalu terang, itu bisa banget diatur. Sangat simple, tapi juga itu fitur yang sangat penting dan itu diberikan dengan mechanical keyboard yang budget ini. Wow, Armageddon gue respect sih sama lo, keren banget sih buat fitur-fitur dan juga per RGB-an dari mechanical keyboard yang satu ini. Gini-gini, gue tuh ya sedikit bingung sama orang-orang yang langsung ngejudge produk ini, terutama buat page e-commerce yang jual si keyboard yang satu ini. Karena apa? Karena mereka tuh bilang ini gimana sih ini bagian si Windows-nya itu nggak hidup. Lo bisa lihat kan nggak hidup nih, dan ditekan-tekan tuh nggak bakal hidup. Kok nggak hidup sih, kok rusak apa gimana nih keyboardnya? Mereka bilang gitu. Tapi lo tahu apa nggak, ini sebetulnya fiturnya. Ini adalah sebuah fitur yang telah ditawarkan sama Armageddon. Kan kasihan gitu si Armageddon ya, udah bikin fitur yaitu yang namanya Windows Lock pada keyboard yang satu ini, tapi malah dijudge gitu sama orang pembelinya. Nih gue kasih tahu ya, ini fitur yaitu Windows Lock yang pastinya ini udah ada di mechanical gaming keyboard atau gaming keyboard lainnya. Biasanya ini digunakan kalau lo sedang bermain game, kadang-kadang misal tertekan si Windows key-nya gak tertekan lagi, pastinya digunakan dengan menekan Fn dan menahannya lalu tekan si Windows key-nya dan tadap, fiturnya bisa aktif. Ingat ya, ini adalah fitur, bukan kekurangan dari keyboard satu ini. Tolong jangan judge dulu. Lo cari tahu dulu, makanya nonton MCPW Tech biar tahu nih soal keyboard yang satu ini, supaya lo bisa tahu fiturnya itu bukan hanya sebatas yang kayak gini nih mati, bukan, tapi ini adalah fitur Windows Lock yang emang sengaja dibuat sama si Armageddon itu sendiri. So overall udah tahu nih ya tentang si keyboardnya, langsung aja kita buat tes si bunyinya. Let's go. Nah, seperti itulah bunyi dari mechanical gaming keyboard yang satu ini. Selanjutnya nih gue bakal bahas tentang kabel manajemennya. Kabel manajemennya ini berada di sebelah kanan, bukan di tengah. Biasanya itu kan taruh tengah, tapi ini di kanan. So, lo bisa memperhitungkan nih bagaimana lo bisa meletakkannya di desktop atau di setup lo. Nah, setiap gue pembahasan buat keyboard nih ya, gue nggak terlalu memperbahas tentang si kabel. Karena again, kabel nggak terlalu berguna bagi gue kalau kita waktu gunainnya. Karena ya kita setup dan ya udah cuman segitu doang. Jadi kalau untuk kabel ya, ini lo bisa lihat cukup lentur dan ini belum braided. Jadi nggak apa-apa banget sih, karena ya lo kan nggak menekan kabelnya, tapi lo nekennya bagian si keyboardnya. Jadi kalau menurut gua kabel ya seperti itu sih yang perlu diperhatikan berada di kabel manajemennya. Dan seperti itu kabel manajemennya pada mechanical keyboard yang satu ini, bagian sebelah kanan. Oke, overall udah gua bahas semuanya nih, udah cukup detail sepertinya. Jadi gua untuk menyingkat waktu, kesimpulannya menurut gua ini for budget, yes, it's good. It's amazing stuff, dan juga dia memberikan beberapa fitur yang menurut gue kayaknya nih nggak bakal dibikin, tapi dibikin seperti kita bisa mengatur RGB. Lalu RGB-nya itu nggak fix atau si backlit-nya itu nggak fix, jadi ada beberapa mode, bahkan sampai 12 mode. Itu banyak banget, serta bagian modenya tuh bisa diatur-atur ya, intensitasnya dan kecepatannya itu. Ih, gila banget sih gue. Nggak cukup terbayang sih dengan keyboard budget dan mechanical, dia bisa memberi nih ya si Armageddon berbagai fitur, termasuk si Windows Lock-nya itu sendiri. Jadi overall bagus banget buat fiturnya, tapi kalau misalnya bagian si build quality
exactly, gue nggak terlalu ekspektasi terlalu tinggi, tapi for the price is good. It's good for the price. Gue nggak terlalu banyak bahas tentang build quality-nya karena harganya itu sendiri. Dan ya, ini bagian keycapsnya yang agak gue perhitungkan, agak gue gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau lu pengen mencoba nih ya, mechanical gaming keyboard itu seperti apa sih, bisa banget lo coba mulainya dari sini dulu nih, karena ya ini buat switchnya bisa diganti, buat fiturnya udah lengkap. Jadi segitu aja untuk video ini, dan bisa banget lo memulainya kalau misalnya lo pengen mencoba mechanical gaming keyboard, apalagi ini ukurannya TKL, bisa banget guys. So thanks for watching this video until the end. See ya, dadah, respect.